Bayangkan jika kamu harus hidup sendirian di tengah hutan yang luas, tanpa keluarga, tanpa teman, hanya ditemani suara angin dan kegelapan malam. Tapi, bagaimana jika di tengah kesendirian itu, kamu menemukan sosok luar biasa? Seekor naga raksasa yang justru menjadi sahabat sejati? Kisah ini tentang Wenggi, seorang anak yatim piatu yang tak memiliki siapa-siapa. Hingga ia bertemu dengan Awan, naga penjaga hutan yang mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Awan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Malam itu begitu pekat, seperti selimut gelap yang menelan semua cahaya. Awan-awan menutupi bulan, membuat rimba Kalimantan terlihat lebih suram dan menakutkan. Di antara pepohonan tinggi yang menjulang, seorang anak kecil berjalan sendirian. Tubuhnya kurus, bajunya penuh sobekan, dan kakinya telanjang, terluka oleh akar-akar pohon serta batu tajam yang tersebar di tanah. Anak itu bernama Wenggi. Usianya baru menginjak 10 tahun, tetapi penderitaannya sudah melampaui usianya. Hari ini adalah hari ketiga sejak ia kehilangan segalanya. Rumahnya, keluarganya, dan desanya, semuanya lenyap dalam kobaran api yang ganas. Ia bahkan masih bisa mendengar jeritan orang-orang, kepulan asap hitam, dan rasa panas yang menyengat kulitnya. Ia berhasil selamat, tapi kini ia hanya seorang diri. Haus, bisiknya, suaranya serak. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Perutnya juga melilit, seakan-akan ada pisau tajam yang menusuknya dari dalam. Ia sudah mencoba mencari buah-buahan liar di sepanjang jalan, tapi tak ada yang bisa ditemukan selain dedaunan pahit yang hampir membuatnya muntah. Suara hutan semakin mencekam. Di kejauhan, suara lolongan serigala terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Hutan Kalimantan bukan tempat yang ramah bagi anak kecil yang sendirian. Ia tahu, setiap sudutnya menyimpan bahaya. Ular berbisa, harimau lapar, dan bahkan manusia-manusia yang lebih kejam dari binatang buas. Tapi Wenggi tak punya pilihan. Ia harus bertahan. Di tengah langkahnya yang terseok-seok, Wenggi tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Sebuah bukit batu menjulang di tengah hutan, tertutup lumut dan akar-akar besar yang menggantung seperti jaring laba-laba. Namun yang membuatnya terhenti bukanlah bukit itu sendiri, melainkan sebuah gua hitam menganga di tengahnya. Mulut gua itu terlihat begitu besar, seperti rahang raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Dari dalamnya, keluar uap hangat, seolah ada sesuatu yang bernapas di dalam sana. Jantung Wenggi berdebar. Ia ragu, apakah aman memasuki tempat itu, ataukah justru lebih berbahaya? Tapi tubuhnya yang lemah tidak memberinya banyak pilihan. Jika ia tetap di luar, ia bisa mati kedinginan atau dimangsa binatang buas. Setidaknya, gua itu bisa memberinya perlindungan untuk sementara. Dengan langkah berat, ia mulai mendekat. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan-akan gua itu memiliki aura misterius yang menahannya. Angin dingin menerpa tengkuknya, membuatnya bergidik. Tapi ia terus maju. Saat sampai di mulut gua, ia mencoba mengintip ke dalam. Gelap. Terlalu gelap hingga ia tak bisa melihat apapun. Tapi kemudian, sesuatu membuatnya terhenti. Di dalam kegelapan itu, ada sepasang mata yang bersinar kuning terang. Nafas Wenggi tercekat. Seluruh tubuhnya membeku, seperti patung yang kehilangan nyawa. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah dengan kecepatan yang menakutkan. Mata itu menatap langsung ke arahnya. Siapa di sana? Suaranya keluar sebagai bisikan lemah, hampir tak terdengar. Namun tak ada jawaban, hanya suara embusan napas berat dari dalam gua. Suara itu dalam, berat, dan memiliki getaran yang aneh, seperti suara gunung yang bernafas. Wenggi mundur selangkah, tangannya bergetar. Ia ingin lari. Ia harus lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan.
Matanya terpaku pada dua cahaya kuning yang terus menatapnya. Mata itu bukan milik manusia. Selama beberapa detik yang terasa seperti seabad, makhluk itu akhirnya bergerak. Dari dalam kegelapan, sesosok raksasa muncul perlahan. Sisiknya berkilauan seperti perak, bercahaya samar di bawah sinar bulan yang menyelinap masuk ke dalam gua. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari kuda atau bahkan gajah. Sayapnya terlipat di punggungnya, ekornya panjang dan bergerak perlahan seperti ular yang sedang mengamati mangsanya. Makhluk itu adalah seekor naga. Wengi ingin menjerit. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia terlalu ketakutan untuk bergerak. Seumur hidupnya, ia hanya mendengar cerita tentang naga dalam dongeng-dongeng yang diceritakan ibunya sebelum tidur. Makhluk besar yang bisa terbang, menyemburkan api, dan menghancurkan desa-desa hanya dengan satu kibasan ekor. Tapi naga ini tidak terlihat seperti monster yang kejam. Ia tidak mengaum, tidak menunjukkan taring atau cakar, tidak menyerang. Ia hanya menatap Wengi dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi kesedihan. Wengi menelan ludah. Ia tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa menjadi akhir hidupnya. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Naga itu menundukkan kepalanya, seolah ingin mendekat, atau mungkin memahami anak kecil yang berdiri ketakutan di depannya. Wengi masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Napasnya masih tersengal, tapi ketakutannya perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Ia mengamati naga itu lebih dekat. Sisiknya benar-benar bersinar seperti kabut perak di pagi hari. Matanya besar dan dalam, seperti menyimpan 1000 rahasia yang belum terungkap. Nafasnya menghangatkan udara di sekitar mereka, memberikan rasa nyaman yang aneh di tengah dinginnya malam. Tanpa sadar, Wengi melangkah maju. "Apa kau akan menyakitiku?" tanyanya dengan suara gemetar. Naga itu tidak menjawab. Tentu saja, bagaimana mungkin seekor naga bisa berbicara? Tapi sesuatu dalam tatapannya membuat Wengi percaya bahwa ia mengerti. Dengan hati-hati, Wengi mengulurkan tangannya. Jarinya hampir menyentuh moncong naga itu. Ia bisa merasakan kehangatan kulitnya, denyut kehidupan yang kuat. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan keluarganya, Wengi tidak merasa sendirian lagi. Malam masih menyelimuti hutan Kalimantan dengan kegelapan yang pekat, tetapi di dalam gua itu, Wengi mulai merasakan kehangatan yang aneh. Ia menatap makhluk raksasa di hadapannya, naga yang begitu besar, tetapi tak menunjukkan tanda-tanda ingin menyakitinya. "Aku tak percaya," gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengangkat tangannya dengan hati-hati, masih ragu, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Jemarinya gemetar saat hampir menyentuh sisik naga itu. Dan saat akhirnya kulitnya menyentuh sisik sang naga, Wengi terkejut. Ia mengira sisik itu akan keras seperti batu, kasar dan dingin. Tapi ternyata sisik itu hangat, seperti sinar matahari yang menembus celah-celah pepohonan di pagi hari. Hangat, nyaman, dan menenangkan. Naga itu tidak bergerak. Ia hanya menatap Wengi dengan matanya yang berwarna kuning keemasan, penuh kesabaran, seakan membiarkan bocah kecil itu mencoba memahami keberadaannya. Setelah beberapa saat, Wengi menarik napas dalam-dalam. "Aku harus memanggilmu apa?" tanyanya, meskipun ia tahu naga itu tak akan bisa menjawab. Ia berpikir sejenak. Warna sisiknya begitu unik, berkilauan seperti awan yang terkena cahaya bulan. Tidak seperti langit yang gelap, tetapi lebih seperti kabut yang melayang lembut. "Awan," kata Wengi pelan. "Aku akan memanggilmu Awan." Naga itu menatapnya sebentar, lalu mengedipkan matanya perlahan, seolah menerima nama itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Wengi tersenyum. Hari-hari berlalu dengan cepat. Wengi mulai merasa bahwa gua ini adalah rumahnya, dan Awan adalah sahabatnya. Di pagi hari,
ia bangun dengan hembusan napas hangat sang naga yang memenuhi gua. Ia tak lagi merasa kedinginan seperti malam-malam sebelumnya. Awan akan keluar dari gua setiap pagi, membentangkan sayapnya yang luas, seolah menyambut hari yang baru. Wengi menghabiskan waktu untuk menjelajahi hutan di sekitar gua, mencari buah-buahan atau akar yang bisa dimakan. Awalnya ia kesulitan, tapi lambat laun ia mulai belajar. Ia memperhatikan burung-burung yang hinggap di dahan, melihat kemana mereka pergi untuk mencari makanan. Ia juga mengamati bagaimana monyet-monyet memilih buah yang bisa dimakan. Kadang-kadang, ketika Wengi pulang ke gua dengan tangan kosong, Awan akan membawa sesuatu untuknya. Entah itu ikan besar yang masih menggelepar atau kelapa yang ia jatuhkan dari atas pohon. "Kau luar biasa, Awan," kata Wengi suatu hari sambil mengusap kepala naga itu. Awan hanya berkedip perlahan, lalu menggeliat seperti seekor kucing raksasa. Mereka berbagi makanan, berbagi kehangatan, dan berbagi kesepian yang sebelumnya hanya mereka rasakan seorang diri. Hari demi hari, ikatan mereka semakin kuat. Wengi mulai memahami ritme hutan. Ia belajar kapan harus mencari makan, kapan harus beristirahat, dan kapan harus diam ketika bahaya mengintai. Hutan Kalimantan adalah tempat yang liar dan penuh tantangan. Ada sungai deras yang mengalir seperti ular raksasa, pepohonan tinggi yang menyembunyikan binatang buas, dan suara-suara malam yang seringkali membuat Wengi merinding. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Karena setiap malam, saat kegelapan menyelimuti dunia, awan akan berbaring di dekatnya. Nafas naga itu yang pelan dan teratur memberikan rasa aman yang belum pernah Wengi rasakan sejak kehilangan keluarganya. Ketika hujan turun deras, Wengi berlindung di bawah sayap awan yang besar. Saat badai mengguncang hutan, awan hanya menggeram pelan dan menatap langit, seolah menantang alam itu sendiri untuk mencoba menyakiti sahabatnya. Dan saat malam terlalu sunyi, Wengi akan berbicara pada awan, menceritakan cerita masa kecilnya, tentang ayah dan ibunya, tentang desa yang hilang, tentang impiannya untuk menemukan tempat yang aman. Awan tidak pernah menjawab, tapi ia selalu mendengarkan. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi Wengi. Suatu hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Awan berdiri di depan gua, matanya menatap ke langit. Ia mengepakkan sayapnya, mengangkat tubuhnya sedikit dari tanah, lalu mendarat lagi dengan lembut. Wengi memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kau ingin terbang?" tanyanya. Awan menoleh ke arahnya, lalu menundukkan tubuhnya sedikit, gerakan yang membuat Wengi mengerti. "Kau ingin aku naik ke punggungmu?" tanyanya dengan mata membelalak. Awan tidak bergerak, tapi Wengi bisa merasakan jawabannya. Dengan hati-hati, bocah itu merayap ke punggung naga raksasa itu. Sisiknya licin, tapi cukup kokoh untuk menjadi pijakan. Ia meraih tanduk kecil di kepala awan, berpegangan erat. "Apa kau yakin ini aman?" Wengi bertanya, tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, hush! Dengan satu kepakan sayap yang kuat, mereka melesat ke udara. Angin menerpa wajah Wengi, menyapu rambutnya yang kusut. Ia terkejut, tapi dalam hitungan detik, keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. "Awan, ini luar biasa," teriaknya. Di bawah mereka, hutan Kalimantan terlihat seperti lautan hijau yang tak berujung. Sungai berkelok seperti ular perak yang meliuk-liuk di antara pepohonan. Gunung-gunung menjulang seperti raksasa yang sedang tertidur. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan segalanya, Wengi merasa bebas. Ia tertawa. Tertawa lepas, tertawa bahagia. Awan mengepakkan sayapnya dengan lembut, membawa mereka lebih tinggi, lebih jauh dari dunia yang selama ini membuat Wengi merasa kecil dan tak berdaya. Di atas langit, hanya ada mereka, seorang bocah yatim piatu, dan seekor naga yang kesepian. Bersama-sama, mereka menaklukkan dunia.
Di atas langit yang luas, Wengi merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Perasaan ringan seolah ia adalah bagian dari angin itu sendiri. Awan mengepakkan sayapnya dengan irama yang lembut, mengangkat tubuh mereka semakin tinggi, melewati pepohonan yang tampak seperti miniatur hijau di bawah sana. "Aku tak percaya aku benar-benar terbang," seru Wengi. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Ia menengadahkan wajahnya, membiarkan angin malam menerpa kulitnya. Awan mengeluarkan suara geraman rendah, bukan geraman yang menakutkan, melainkan suara penuh ketenangan. Ia memutar tubuhnya sedikit di udara, membuat Wengi berpegangan lebih erat. "Wah, pelan-pelan Awan," tawa Wengi sambil memeluk leher naga itu. Di bawah mereka, hutan Kalimantan terbentang luas. Sungai berkilauan diterpa sinar bulan, berkelok seperti naga perak yang tertidur. Cahaya kunang-kunang berkedip-kedip di antara pepohonan, menciptakan lautan bintang kecil di dalam gelapnya rimba. Perasaan takut dan sedih yang selama ini mengikat hati Wengi perlahan mulai mencair. Ia tak lagi merasa seperti anak kecil yang sendirian di dunia ini. Di punggung awan, di tengah luasnya langit, ia menemukan tempat di mana ia merasa aman. "Awan," bisiknya, "aku ingin terbang bersamamu selamanya." Awan mengeluarkan suara lembut, seolah memahami janji yang terucap di antara mereka. Dan di atas langit itu, dua jiwa yang sama-sama kehilangan menemukan rumah baru dalam satu sama lain. Namun, seperti angin yang selalu berubah, kebahagiaan itu tak bertahan selamanya. Suatu malam, saat mereka kembali ke gua setelah terbang di langit, Wengi mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Suara langkah kaki. Bukan langkah binatang biasa, tapi langkah berat, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang sedang mengendap-endap. Jantung Wengi berdebar kencang. Ia merapat ke tubuh awan, merasakan kehangatan sisik naga itu di sampingnya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara pelan, hening. Kemudian tiba-tiba terdengar suara ranting yang patah. Wengi menahan napas. Ia tahu ia tidak sendirian. Dan jika ada sesuatu yang mengintainya di tengah malam seperti ini, itu berarti bahaya. Awan mengangkat kepalanya, mata emasnya bersinar tajam dalam kegelapan. Ia menggeram pelan. Sayapnya sedikit terbuka, siap untuk bertindak jika diperlukan. Dan itulah saat Wengi melihatnya. Di balik semak-semak, sepasang mata merah menyala menatap mereka. Mata yang penuh dengan niat jahat. Dari kegelapan, sosok itu akhirnya menampakkan diri. Seorang pria tinggi dengan pakaian kulit hitam, wajahnya tertutup topeng kayu yang diukir dengan pola menyeramkan. Di punggungnya, ada busur besar dan sekantong anak panah, dan di tangannya ia menggenggam tombak panjang yang ujungnya berkilauan dalam sinar bulan. Seorang pemburu. Wengi menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang seperti ini. Mereka adalah kelompok rahasia yang mencari makhluk langka, naga, harimau putih, bahkan burung enggang raksasa, bukan untuk melindungi mereka, tapi untuk membunuh dan menjual bagian tubuhnya di pasar gelap. Jadi benar, ada seekor naga di sini. Suara pria itu dalam dan dingin. Awan menggeram, taringnya menyeringai, ekornya melingkar di sekitar Wengi seperti perisai. Pria itu tertawa kecil. "Anak kecil, apa kau tahu betapa berharganya darah naga? Dengan satu tetes saja, seseorang bisa hidup lebih lama dari usia manusia biasa. Sisiknya bisa dijadikan baju perang yang tak bisa ditembus pedang. Dan matanya, konon bisa melihat ke masa depan." Wengi merasakan tubuhnya bergetar. Awan bukan untuk dijual. Dia bukan monster yang bisa kau bunuh sesuka hati. Pemburu itu tersenyum miring. "Kau anak bodoh." Dalam hitungan detik, pria itu mengangkat busurnya. Dan sebelum Wengi sempat berteriak, sebuah anak panah melesat menuju awan. Semuanya terjadi begitu cepat. Awan mengeluarkan raungan keras,
Kibasan ekornya menghantam tanah dengan keras hingga debu beterbangan. Wengi melompat ke belakang, tubuhnya hampir jatuh tersungkur. Namun, naga itu tak tinggal diam. Dalam sekali hentakan, awan mengepakkan sayapnya dan melonjak ke udara, menghindari anak panah yang melesat dengan cepat. Namun, pria itu sudah bersiap. Dengan gerakan cepat, ia menarik tali busurnya kembali, bersiap untuk menembakkan panah kedua. Wengi melihat itu dan tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah pemburu itu, mendorongnya sekuat tenaga. Pria itu tak menyangka anak kecil sekecil Wengi akan melakukan hal seperti itu. Ia terhuyung, kehilangan keseimbangannya, dan panah yang sudah siap ditembakkan melesat ke arah lain, menancap di batang pohon besar di belakangnya. Wengi jatuh tersungkur ke tanah, dadanya naik turun dengan napas terengah-engah. Ia tahu ia tak punya kekuatan untuk melawan pria itu, tapi awan punya. Dengan gerakan cepat, naga itu menyambar Wengi dengan cakarnya, mengangkatnya ke udara dan melemparkannya ke punggungnya. Wengi pegang erat. Dan sebelum pemburu itu bisa melakukan serangan lagi, awan melesat ke langit, meninggalkan pria itu di tanah, mengumpat dalam kemarahan. Wengi menunduk, melihat sosok pria itu yang semakin mengecil di bawah sana. Ia tahu masalah ini belum berakhir. Mereka akan datang lagi, awan. Gumamnya, kita harus pergi dari sini. Naga itu mengepakkan sayapnya lebih cepat, membawa mereka lebih jauh dari gua yang selama ini menjadi rumah mereka. Wengi memeluk leher awan erat-erat. Ia tak tahu kemana mereka akan pergi sekarang. Namun satu hal yang ia tahu pasti, mereka kini adalah buronan, dan dunia ini tak akan membiarkan mereka hidup dengan mudah. Langit malam menjadi saksi perjalanan mereka yang penuh ketidakpastian. Awan terus terbang tanpa henti, membawa Wengi menjauh dari gua yang selama ini mereka sebut rumah. Angin dingin menusuk kulit bocah itu, membuatnya menggigil, meski ia tetap memeluk erat leher sang naga. Di bawah sana, hutan Kalimantan membentang luas, gelap dan seakan tak berujung. Cahaya bulan memantulkan siluet pepohonan tinggi yang bergerak perlahan diterpa angin malam. Di kejauhan, suara lolongan serigala liar menggema, menambah nuansa kelam di perjalanan mereka. Awan, kita harus pergi kemana? Suara Wengi bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang masih mencengkeramnya. Naga itu tidak menjawab, hanya mengepakkan sayapnya lebih kuat. Nafasnya terdengar berat, menandakan kelelahan setelah melintasi langit selama berjam-jam. Wengi tahu, mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka butuh tempat beristirahat. Tapi kemana? Satu hal yang pasti, mereka tak bisa kembali ke gua. Pemburu itu mungkin sudah mengabarkan keberadaan awan kepada yang lain. Mungkin sekarang sudah ada pasukan yang dikirim untuk menangkap mereka. Mereka kini buronan. Wengi mengepalkan tangannya. Ia harus menemukan tempat yang aman untuknya dan untuk awan. Fajar mulai menyingsing. Langit perlahan berubah dari hitam pekat menjadi ungu kemerahan. Cahaya pertama dari matahari menyapu wajah Wengi yang kelelahan, membuatnya menyipitkan mata. Di kejauhan, di antara perbukitan yang tertutup kabut tipis, Wengi melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Asap? Gumamnya. Benar, dari balik pepohonan, terlihat gumpalan asap tipis membubung ke langit. Itu bukan asap dari kebakaran hutan, warnanya terlalu putih dan bentuknya terlalu stabil. Itu adalah asap dari perapian. Ada orang di sana. Hati Wengi berdebar. Haruskah mereka mendekat? Ataukah itu terlalu berbahaya? Awan tampaknya juga menyadari hal itu. Ia menurunkan ketinggiannya perlahan, tapi tidak langsung mendarat. Mata emasnya tajam, mengamati desa kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Awan, kita harus berhati-hati, bisik Wengi.
Mereka tidak tahu apakah orang-orang di bawah sana akan menerima mereka, atau justru berusaha menangkap Awan seperti pemburu tadi malam. Namun, perut Wengi yang kosong berkata lain. Ia butuh makanan, butuh air, dan yang lebih penting, ia butuh jawaban. Dengan penuh kehati-hatian, Awan mendarat di tepi hutan, jauh dari perkampungan, agar tidak menarik perhatian. Wengi turun dari punggungnya. Lututnya terasa lemas setelah berjam-jam terbang. "Kau tunggu di sini, Awan," katanya mengusap leher sang naga. "Aku akan mencari tahu apakah desa itu aman atau tidak." Awan mengeluarkan suara rendah, jelas tidak suka dengan ide itu. Tapi ia tetap menurut. Wengi berjalan mendekati desa, menyelinap di antara pepohonan. Ia mengintip dari balik semak-semak, melihat kehidupan yang ada di dalamnya. Rumah-rumah kayu kecil berdiri berjajar dengan kebun-kebun sederhana di sekitarnya. Penduduk desa tampak sibuk, beberapa memanen hasil ladang, sementara anak-anak berlarian di tanah lapang. Namun satu sosok menarik perhatian Wengi. Seorang gadis seusianya berdiri di dekat sumur, menimba air dengan mudah meski tubuhnya tampak kecil dan ringkih. Rambutnya panjang dan hitam pekat, matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Saat Wengi melangkah lebih dekat, tanpa sengaja ia menginjak ranting kering. Krek, gadis itu langsung menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu, jantung Wengi berdegup kencang, dan sebelum ia bisa bergerak, gadis itu sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Wengi tak sempat lari. Dalam hitungan detik, gadis itu sudah berdiri di hadapannya, menatapnya dengan curiga. "Kau siapa?" Suaranya tajam. Aku." Wengi tak tahu harus menjawab apa. Haruskah ia mengatakan yang sebenarnya? Ataukah itu terlalu berbahaya? Gadis itu menyipitkan mata. "Kau bukan dari desa ini." Wengi menggigit bibirnya. "Aku hanya butuh makanan dan air. Aku tidak akan menyusahkan siapapun." Gadis itu menatapnya lama, seakan menimbang apakah ia bisa mempercayai Wengi atau tidak. Lalu, sesuatu di belakang semak-semak menarik perhatiannya. Awan. Meski tersembunyi, tubuh naga itu terlalu besar untuk tidak terlihat. Gadis itu membelalakkan mata, mulutnya sedikit terbuka. Kau bersama itu?" Suaranya bergetar. Wengi langsung berdiri tegak, melangkah maju untuk melindungi Awan. "Dia tidak berbahaya," katanya cepat. "Dia menyelamatkanku. Aku mohon, jangan bilang siapapun." Gadis itu menatapnya dalam-dalam. Lalu, tanpa diduga, ia menghela napas dan berkata, "Ikut aku." Wengi terkejut. "Kau percaya padaku?" Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan mulai berjalan menuju desa. Setelah beberapa saat, Wengi akhirnya mengikutinya. Ia belum tahu apakah ini adalah keputusan yang benar. Tapi ia juga tahu, ini adalah satu-satunya harapannya. Gadis itu membawanya ke sebuah gubuk kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian. Ia membuka pintu kayunya dengan cepat dan memberi isyarat agar Wengi masuk. "Diam di sini, aku akan membawakan makanan," katanya. Wengi duduk di atas lantai tanah, masih bingung dengan apa yang terjadi. Gadis itu bahkan belum menyebutkan namanya. Mengapa ia begitu cepat mempercayai Wengi? Tak lama, gadis itu kembali dengan semangkuk nasi dan air. Wengi langsung memakannya dengan lahap. Rasa lapar yang sejak tadi ia tahan akhirnya terobati. Saat ia selesai, gadis itu duduk di depannya dan berkata, "Namaku Suri." Wengi menelan ludah. "Aku Wengi." Suri menatapnya serius. "Aku membantumu karena aku tahu bagaimana rasanya menyembunyikan sesuatu yang berharga." Wengi mengernyit. "Apa maksudmu?" Namun sebelum Suri sempat menjawab, terdengar suara gaduh dari luar. Suara langkah kaki. Dan suara seorang pria yang berkata dengan lantang, "Kami tahu ada naga di sekitar sini. Siapapun yang menyembunyikannya akan dianggap musuh." Jantung Wengi mencelos.
mereka telah ditemukan. Dan kali ini tidak ada tempat untuk lari. Suara langkah kaki semakin mendekat. Wengi menahan napas, tubuhnya tegang di sudut ruangan. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak keras, hampir seperti guntur yang bergemuruh di dalam dadanya. Suri dengan cepat berdiri dan menutup semua jendela gubuknya, menyisakan hanya celah kecil untuk mengintip keluar. Dari balik kayu yang lapuk, Wengi bisa melihat beberapa pria bersenjata tombak berkeliaran di sekitar desa. "Kita dalam bahaya," bisik Wengi. Suri menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. "Kau pikir aku tidak tahu itu?" Gumamnya pelan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu gubuk. Tok tok tok. Jantung Wengi mencelos. "Siapa di dalam?" Suara berat seorang pria terdengar dari balik pintu. "Kami mencari anak yang datang dari luar desa dan sesuatu yang lebih berbahaya." Suri menggigit bibirnya. Ia menoleh ke Wengi, memberi isyarat agar tetap diam. Tok, tok, tok. "Kami tidak punya waktu," bisik Suri. "Jika mereka masuk dan melihatmu, kita tamat." Tapi Awan, dia di luar sana." Wengi berbisik putus asa. "Dia akan bertahan," jawab Suri cepat. "Sekarang kau yang harus bertahan dulu." Ketukan di pintu semakin keras, berubah menjadi gedoran. Dan akhirnya seseorang dari luar berteriak, "Bukalah pintunya atau kami dobrak." Suri menggertakkan giginya. Ia tahu, jika pintu itu didobrak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk mengelak. "Kita harus lari," katanya cepat. "Lari? Kemana?" Wengi berbisik panik. Suri menarik Wengi ke belakang gubuk, membuka sebuah pintu kecil yang mengarah ke hutan. "Ikuti aku," katanya singkat. Tanpa berpikir panjang, Wengi mengikuti gadis itu. Mereka berlari menerobos semak-semak. Dedaunan berduri menggores kulit mereka, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Dari belakang, terdengar suara kayu pecah. Pintu gubuk Suri didobrak. "Dia tidak ada di sini." Terdengar suara seorang pria. "Periksa sekitar desa. Dia tidak akan pergi jauh." Langkah-langkah berat mulai menyebar ke berbagai penjuru desa. Wengi menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mengancam akan melumpuhkan kakinya. Mereka terus berlari hingga mencapai tepi hutan, di mana Awan masih menunggu dalam bayangan pepohonan besar. "Bagus, dia masih di sini." Wengi hampir menangis lega. Tetapi sebelum mereka sempat naik ke punggung naga itu, terdengar suara lain yang membuat darah mereka membeku. Mereka ada di sana. Beberapa pria bersenjata tombak muncul dari balik semak-semak. Wajah mereka penuh amarah. "Kita ketahuan," seru Suri. Awan mengangkat kepalanya, matanya yang berwarna emas menyala dengan marah. Ia mengeluarkan geraman keras, memperingatkan para pemburu untuk tidak mendekat. Namun para pria itu tidak takut. "Jangan biarkan mereka kabur. Tangkap naganya hidup-hidup." Salah satu pria berteriak. Beberapa dari mereka mulai mengangkat tombak, siap menyerang. "Awan, kita harus pergi." Wengi melompat ke punggung sang naga, lalu mengulurkan tangannya ke Suri. "Naiklah." Tapi Suri ragu. Aku tidak pernah menaiki naga sebelumnya. Tidak ada waktu untuk takut." Wengi menarik tangannya, memaksa Suri naik. Saat tombak pertama melesat ke arah mereka, Awan mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh. Udara berputar liar, menerbangkan debu dan daun kering ke segala arah. "Wah!" Suri menjerit saat tubuhnya terangkat dari tanah bersama Awan. Tombak-tombak melesat melewati mereka, tetapi tak satu pun yang berhasil mengenai. Awan terbang lebih tinggi, meninggalkan para pemburu yang kini hanya bisa berteriak marah dari bawah. "Kita selamat." Wengi menghela napas lega. Namun sebelum mereka benar-benar tenang, Suri berbisik dengan suara penuh ketakutan. "Tidak, kita belum selamat." Wengi menoleh ke belakang, dan hatinya langsung mencelos. Dari kejauhan, terlihat beberapa bayangan besar yang melesat di udara.
mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka punya naga juga? Wengi hampir tidak bisa percaya. Tetapi itu bukan naga. Itu adalah Raja Wali raksasa dengan para penunggang bersenjata di atasnya. Astaga, mereka tidak main-main. Suri menggigit bibirnya. Mereka punya penunggang Raja Wali. Mereka akan menyusul kita dalam hitungan menit. Awan mengeluarkan raungan tajam, menyadari bahaya yang mendekat. Kita harus lebih cepat, seru Wengi. Awan mempercepat kepakan sayapnya, melesat lebih tinggi ke awan-awan tipis di langit. Tetapi para penunggang Raja Wali itu juga semakin dekat. Salah satu dari mereka mengangkat busur dan mulai membidik. Awas, Suri menjerit. Sebuah panah melesat, hampir mengenai sayap awan. Naga itu meliuk di udara, menghindari dengan susah payah. Wengi merasakan kepanikan yang luar biasa. Jika mereka terkena satu panah saja, mereka bisa jatuh dari ketinggian ini dan tidak akan pernah bangun lagi. Kita tidak bisa hanya lari. Suri berteriak. Kita harus melawan. Tapi bagaimana? Wengi tak tahu harus berbuat apa. Awan mengeluarkan geraman tajam dan tiba-tiba berputar balik ke arah para penunggang Raja Wali. Awan, apa yang kau lakukan? Wengi terkejut. Tapi Awan punya rencana sendiri. Awan terus melaju di langit, tetapi setiap kepakan sayapnya semakin melemah. Panah yang tertancap di salah satu sayapnya menghambat gerakannya, dan darah merah pekat mulai menetes ke udara. Wengi memeluk leher naga itu erat-erat. Awan, bertahanlah, kau tidak boleh jatuh. Namun Awan mulai kehilangan kendali. Tubuhnya oleng ke kiri, lalu ke kanan, sementara raungan kesakitannya menggema di udara. Suri menjerit, kita harus turun sebelum terlambat. Tapi bagaimana? Mereka dikejar dari belakang oleh para penunggang Raja Wali, dan di bawah sana hanya ada hutan lebat yang berbahaya. Jika mereka mendarat dengan cara yang salah, mereka bisa mati seketika. Awan, ayo sedikit lagi. Wengi mencoba menyemangati sahabatnya. Tapi tubuh besar itu tidak bisa bertahan lebih lama. Dengan satu kepakan terakhir yang lemah, Awan kehilangan kendali sepenuhnya dan jatuh dari langit. Angin menderu di telinga Wengi. Dunia terasa berputar, pohon-pohon di bawah semakin membesar. Lalu, brug. Tubuh Awan menabrak tajuk pohon, ranting-ranting besar patah saat mereka terjun bebas menembus pepohonan. Wengi dan Suri terlempar dari punggungnya, melayang tanpa kendali di udara. Wengi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang ia rasakan hanyalah benturan keras di tubuhnya. Lalu semuanya menjadi gelap. Dengan kecepatan luar biasa, Awan melesat ke arah para penunggang Raja Wali, membuat mereka terkejut. Mereka tidak menyangka naga itu akan berbalik menyerang. Awan membuka mulutnya, dan dari dalam tenggorokannya muncul semburan api biru yang menyala terang. Wush! Para penunggang Raja Wali panik. Beberapa dari mereka menarik kendali burung mereka dengan tergesa-gesa untuk menghindari serangan itu. Satu dari mereka kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Tetapi mereka tidak menyerah. Awas, jangan biarkan mereka kabur. Salah satu pemburu berteriak. Satu lagi panah melesat, kali ini mengenai sayap Awan. Naga itu mengeluarkan raungan kesakitan. Awan, Wengi memeluk leher naga itu erat-erat. Ia bisa merasakan tubuh besar itu bergetar. Suri mencengkeram tubuh Wengi erat-erat. Kita tidak bisa bertahan lama di sini. Mereka harus menemukan tempat untuk bersembunyi, atau mereka akan jatuh dari langit. Awan terus melaju di langit, tetapi setiap kepakan sayapnya semakin melemah. Panah yang tertancap di salah satu sayapnya menghambat gerakannya, dan darah merah pekat mulai menetes ke udara. Wengi memeluk leher naga itu erat-erat. Awan, bertahanlah, kau tidak boleh jatuh. Namun Awan mulai kehilangan kendali. Tubuhnya oleng ke kiri, lalu ke kanan, sementara raungan kesakitannya menggema di udara. Suri menjerit, kita harus turun sebelum terlambat. Tapi bagaimana?
Mereka dikejar dari belakang oleh para penunggang Raja Wali, dan di bawah sana hanya ada hutan lebat yang berbahaya. Jika mereka mendarat dengan cara yang salah, mereka bisa mati seketika. Awan, ayo, sedikit lagi. Wengi mencoba menyemangati sahabatnya. Tapi tubuh besar itu tidak bisa bertahan lebih lama. Dengan satu kepakan terakhir yang lemah, Awan kehilangan kendali sepenuhnya dan jatuh dari langit. Angin menderu di telinga Wengi. Dunia terasa berputar, pohon-pohon di bawah semakin membesar. Lalu, brug! Tubuh Awan menabrak tajuk pohon. Ranting-ranting besar patah saat mereka terjun bebas menembus pepohonan. Wengi dan Suri terlempar dari punggungnya, melayang tanpa kendali di udara. Wengi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang ia rasakan hanyalah benturan keras di tubuhnya. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat Wengi membuka matanya, yang pertama ia sadari adalah rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa seperti dihantam batu besar. Napasnya tersengal, dada terasa nyeri, dan ketika ia mencoba menggerakkan tangannya, nyeri tajam menjalar dari bahunya. Ia meringis, menahan jeritan yang hampir keluar dari mulutnya. "Aku masih hidup?" Gumamnya lemah. Di sekelilingnya hanya ada hutan yang sunyi. Cahaya bulan samar menembus dedaunan di atas, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan. Lalu ia mendengar sesuatu. "Wengi?" Suara itu pelan, lemah, tapi Wengi mengenalinya. Itu suara Suri. Dengan susah payah, Wengi menoleh. Ia melihat gadis itu terbaring tak jauh darinya, dengan luka di kakinya yang berdarah. "Suri." Wengi berusaha merangkak mendekatinya meski setiap gerakan membuat tubuhnya semakin sakit. "Kau baik-baik saja?" Suri mengerang pelan, matanya masih setengah tertutup. "Aku tidak tahu, kakiku sakit sekali." Wengi menelan ludah. Mereka jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, tapi mereka masih hidup. Itu saja sudah keajaiban. Tapi bagaimana dengan Awan? Meski tubuhnya terasa remuk, Wengi memaksa dirinya bangkit. Ia tahu mereka harus menemukan Awan sebelum para pemburu menemukannya lebih dulu. "Aku akan mencari Awan," katanya kepada Suri. Gadis itu menatapnya dengan ragu. "Kau yakin bisa bergerak?" Wengi mengangguk, meski rasa sakit menjalar dari setiap inci tubuhnya. "Aku harus. Awan butuh kita." Dengan langkah tertatih, ia mulai berjalan. Setiap kali ia melewati semak berduri atau ranting yang patah, luka di tubuhnya terasa semakin perih. Tapi ia tidak peduli. Setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu di kejauhan, sesuatu yang besar dan gelap di antara pepohonan. Awan. Ia berlari secepat yang ia bisa, mendekati tubuh besar sang naga yang terbaring lemah di tanah. Napas Awan masih ada, meski lemah dan tersendat. Wengi jatuh berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh sisik naga itu. "Awan, aku di sini," bisiknya. Naga itu membuka matanya sedikit, mengeluarkan suara rendah yang hampir seperti isakan. Ia terluka parah. Sayapnya sobek, dan luka dari panah semakin parah karena benturan saat jatuh. Air mata menggenang di mata Wengi. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana caranya? Sebelum Wengi bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Para pemburu. Wengi menahan napas, matanya melebar. Mereka pasti mengikuti jejak jatuhnya Awan. Suri, yang telah berusaha menyeret dirinya mendekati mereka, juga mendengar suara itu. Ia menoleh ke Wengi dengan wajah pucat. "Kita dikepung." Jantung Wengi berdegup semakin kencang. Mereka tidak dalam kondisi untuk bertarung, apalagi melarikan diri. Awan terluka parah. Suri tidak bisa berjalan dengan baik, dan Wengi sendiri hampir tidak bisa berdiri tegak tanpa gemetar. Mereka dalam bahaya besar. Suara langkah kaki semakin mendekat. Lalu terdengar suara seseorang berteriak, "Mereka ada di sini." Detik berikutnya,
Nyala obor menyala di antara pepohonan, menerangi wajah-wajah para pemburu yang datang dengan ekspresi penuh kemenangan. "Kita tidak bisa lari," bisik Suri. "Tapi kita juga tidak bisa menyerah," Wenggi menjawab dengan suara bergetar. Tangan kecilnya mengepal. Ia akan melindungi Awan, apapun yang terjadi. Para pemburu bergerak semakin dekat, mengepung mereka dari segala arah. Tombak-tombak bersinar di bawah cahaya bulan, siap menusuk kapan saja. Seorang pria bertubuh besar melangkah maju, tampaknya pemimpin mereka. Ia menatap Wenggi dan Suri dengan senyum sinis. Jadi ini bocah yang melindungi naga. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Wenggi berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Jangan sentuh Awan," serunya dengan penuh keberanian. Pemimpin pemburu itu terkekeh. "Berani sekali kau, anak kecil. Tapi ini sudah berakhir. Naga itu adalah milik kami sekarang." "Tidak, tidak, tidak." Wenggi tidak akan membiarkan ini terjadi. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Mereka hanya dua anak kecil melawan sekelompok pria bersenjata. Mereka tidak punya cara untuk menang. Atau apakah mereka punya? Di tengah kepanikannya, Wenggi tiba-tiba ingat sesuatu. Sesuatu yang pernah diajarkan Awan kepadanya. Sesuatu yang bisa menjadi harapan terakhir mereka. Matanya membelalak. Mungkin mereka masih bisa keluar dari sini. Mungkin masih ada kesempatan untuk menang. Wenggi berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar. Ia tidak akan membiarkan Awan diambil. Suri, meski masih terluka, menggenggam lengan Wenggi dengan erat. "Apa rencanamu?" bisiknya. Wenggi menelan ludah. Ia ingat sesuatu yang pernah Awan ajarkan kepadanya, tentang bagaimana naga memiliki kekuatan yang tersembunyi dalam darah mereka. Dulu, Awan pernah memberitahuku sesuatu. Wenggi berbisik cepat. Naga tidak hanya bisa menyemburkan api, mereka juga bisa menggunakan energi mereka sendiri untuk bertahan hidup. Suri mengerutkan kening. "Maksudmu?" Awan bisa menyerap energi alam di sekitarnya. Jika kita bisa membantunya mendapatkan cukup energi, dia mungkin bisa bangkit kembali. Suri menoleh ke arah naga besar yang masih terbaring lemah di tanah. Sayapnya sobek, darahnya menetes, dan matanya nyaris tertutup. Tapi bagaimana caranya? Wenggi menguatkan tekadnya. "Aku harus mencoba sesuatu." Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati Awan dan menempelkan kedua tangannya ke sisik naga yang bersinar redup dalam kegelapan. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai berbisik. "Awan, dengarkan aku, kau masih bisa bertarung. Aku tahu kau lelah, aku tahu kau kesakitan, tapi kita tidak bisa menyerah sekarang." Tubuh Awan sedikit bergerak, seakan merespon kata-kata Wenggi. "Tolong, bangkitlah." Di antara nyala obor yang semakin dekat, sesuatu mulai berubah. Udara di sekitar mereka menjadi lebih hangat, daun-daun di tanah mulai bergetar, dan tanah di bawah kaki mereka seperti mengalirkan energi yang tak terlihat. Wenggi merasakannya. Dan saat itu, mata Awan perlahan terbuka kembali, dengan cahaya emas yang menyala lebih terang dari sebelumnya. Para pemburu semakin dekat. Mereka melihat tubuh Awan yang masih terbaring dan mulai tertawa. "Lihat itu, naga itu sudah hampir mati," seru salah satu pemburu. Pemimpinnya melangkah maju dengan penuh percaya diri. "Cepat, ikat dia sebelum dia mencoba melawan." Beberapa pria maju dengan tali besar yang tampak seperti rantai besi. Mereka siap menjebak Awan, namun mereka tidak menyadari satu hal. Mata Awan telah berubah. Tepat saat mereka hendak melemparkan tali, udara di sekitar mereka bergetar. Angin tiba-tiba berputar lebih cepat, dan suara gemuruh kecil terdengar dari dalam dada Awan. Para pemburu terhenti. Apa yang... Wush! Dari tubuh Awan yang masih berbaring, cahaya biru samar mulai muncul. Itu bukan api. Itu bukan cahaya biasa. Itu adalah energi hidup sang naga. Suri terkejut. Itu yang kau maksud? Wenggi mengangguk cepat.
Dia menyerap energi di sekitarnya. Awan akan bangkit. Dan kali ini, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Salah satu pemburu yang tidak sadar akan bahaya mencoba mendekat lebih jauh. Tapi sebelum ia bisa menyentuh awan, gerah! Naga itu membuka matanya sepenuhnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh hutan. Suara raungan itu begitu keras hingga membuat para pemburu menutup telinga mereka dengan panik. Udara di sekitar mereka mulai bergetar semakin kuat. Daun-daun berjatuhan, tanah retak, dan hewan-hewan di dalam hutan melarikan diri karena ketakutan. Lalu, tanpa peringatan, awan bangkit. Sayapnya yang terluka masih bisa bergerak, dan meskipun darah masih mengalir dari lukanya, cahaya biru di sekeliling tubuhnya kini semakin kuat. Para pemburu mulai panik. Dia masih hidup? Mustahil, dia seharusnya tidak bisa bergerak lagi. Pemimpin mereka menggertakkan gigi. Serang dia sekarang. Tapi sebelum mereka bisa menyerang, awan sudah melancarkan serangan balik. Dengan satu kepakan sayap, ia menciptakan angin badai yang menerbangkan beberapa pemburu ke belakang. Lalu, dengan tatapan penuh kemarahan, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan api biru yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Wush! Api itu menyapu tanah, membakar beberapa senjata para pemburu dan membuat mereka berteriak ketakutan. Apa ini? Ini bukan api biasa. Salah satu pria yang hampir terkena api jatuh ke tanah. Wajahnya pucat ketakutan. Api itu tidak membakar tubuh manusia, tapi menghancurkan senjata mereka dalam sekejap. Mereka semua mulai mundur. Mereka sadar, mereka sudah kalah. Suri menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Dia benar-benar bangkit. Wenggi tersenyum tipis meski tubuhnya masih sakit. Aku tahu dia bisa. Tapi mereka belum bisa berdiam diri. Mereka masih harus melarikan diri. Wenggi menoleh ke arah awan. Awan, kita harus pergi sekarang. Naga itu menoleh ke arah mereka dan mengangguk pelan. Dengan sekali gerakan, ia menurunkan tubuhnya agar Wenggi dan Suri bisa naik ke punggungnya. Mereka segera naik. Tepat saat beberapa pemburu mulai bangkit kembali dan mencoba menyerang lagi, awan mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit. Mereka berhasil kabur. Angin menerpa wajah mereka saat awan terbang lebih tinggi, meninggalkan hutan dan para pemburu di bawah. Tapi ini belum berakhir. Di bawah sana, pemimpin para pemburu menatap kepergian mereka dengan tatapan tajam. Kita akan menemukan mereka lagi. Gumamnya penuh kebencian. Dan kali ini, kita tidak akan gagal. Di atas langit malam yang penuh bintang, Wenggi akhirnya bisa bernapas lega. Ia menoleh ke Suri, yang masih memegang erat punggung awan dengan wajah kelelahan. Kita berhasil, kata Wenggi pelan. Suri tersenyum samar. Untuk saat ini, ia menatap langit, lalu berbisik, tapi kemana kita harus pergi sekarang? Wenggi menatap jauh ke depan. Di kejauhan, ia bisa melihat garis samar pegunungan yang menjulang tinggi, tempat yang mungkin bisa menjadi rumah baru mereka. Kita akan mencari tempat di mana awan bisa aman, katanya mantap. Dan kita akan melawan siapapun yang mencoba menyakitinya. Awan mengeluarkan suara lembut, seakan menyetujui kata-kata Wenggi. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal pasti, petualangan mereka baru saja dimulai. Awan terus terbang di langit malam. Sayapnya mengepak dengan kekuatan yang tersisa. Di bawahnya, hutan yang baru saja mereka tinggalkan masih terlihat samar. Nyala api kecil dari obor para pemburu yang tertinggal tampak seperti kunang-kunang di tengah kegelapan. Namun, meski mereka telah melarikan diri, Wenggi tahu bahwa bahaya masih mengintai. Suri yang duduk di belakangnya menggigit bibirnya dengan wajah cemas. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Wenggi menggeleng pelan. Tidak, mereka akan terus memburu awan. Ia menoleh ke bawah, melihat noda merah di sayap sang naga. Luka awan masih mengalirkan darah,
Meskipun naga itu mencoba menutupi rasa sakitnya dengan terbang secepat mungkin, Wengi merasa hatinya semakin berat. "Awan, kita harus segera mencari tempat untuk beristirahat," katanya lembut, menepuk leher naga itu dengan penuh kasih sayang. Awan mengangguk, tapi napasnya terdengar semakin berat. Ia tidak bisa terus terbang selamanya. Wengi menggenggam erat sisik Awan. Ia tidak akan membiarkan sahabatnya ini jatuh. Tidak lagi. Setelah terbang berjam-jam, akhirnya Awan kehilangan tenaga. Sayapnya mulai melemah dan ia menukik turun dengan cepat. "Wengi, dia jatuh!" teriak Suri panik. "Awan, bertahanlah!" Wengi mencoba menenangkan naga itu, tapi ia tahu mereka harus segera mendarat. Mereka melihat sebuah lembah kecil di antara dua bukit berbatu, satu-satunya tempat yang tampak cukup aman untuk pendaratan darurat. Awan berusaha mengendalikan tubuhnya, tapi luka-luka di sayapnya membuatnya sulit mengontrol kecepatan. Saat akhirnya mereka menyentuh tanah, Awan terguling keras ke tanah berbatu, menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Wengi dan Suri terlempar dari punggungnya. "Aduh!" Suri meringis kesakitan. Wengi bangkit dengan susah payah. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke arah Awan. Naga itu terbaring lemah, dadanya naik turun dengan napas yang berat. "Awan!" Wengi jatuh berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh sisik naga yang kini terasa lebih dingin. Suri datang mendekat dengan wajah cemas. Dia kehilangan terlalu banyak darah. "Kita harus melakukan sesuatu." Wengi menatap luka-luka itu dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Awan, jangan tinggalkan aku," bisiknya. Suaranya bergetar, tapi Awan hanya bisa menatapnya dengan mata yang semakin meredup. Hanya suara angin yang berbisik di antara batu-batu lembah. Wengi menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku harus melakukan sesuatu." Tapi apa? Ia hanyalah seorang anak kecil. Ia tidak tahu cara mengobati luka naga. Ia bahkan tidak bisa menyelamatkan orang tuanya dulu. Tiba-tiba, Suri menarik lengannya. "Wengi, lihat itu." Wengi menoleh dan melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya hijau berpendar di tengah lembah. Sebuah pohon besar berdiri di sana, dengan akar-akar yang bercahaya samar seperti bintang di malam hari. Udara di sekitarnya terasa lebih hangat, lebih hidup. Suri menelan ludah. Mungkin itu bisa membantu Awan. Wengi tidak berpikir dua kali. Ia langsung berlari ke arah pohon itu. Saat ia menyentuh batangnya, keajaiban terjadi. Akar-akar yang bercahaya itu mulai bergerak perlahan, merambat ke arah Awan yang terbaring lemah. Cahaya hijau yang lembut menyelimuti tubuh naga itu, menghangatkan udara di sekitarnya. Wengi menahan napas. Apakah ini? Detik berikutnya, luka-luka di tubuh Awan mulai tertutup perlahan. Perlahan, Awan membuka matanya. Napasnya yang tadi lemah kini semakin stabil. Tubuhnya masih terlihat lelah, tapi cahaya biru samar kembali menyelimuti sisiknya. Wengi merasa dadanya sesak oleh haru. "Awan, kau kembali?" Suri tersenyum lega. Pohon ini, ia menyembuhkan Awan. Awan menggerakkan sayapnya sedikit, menguji kekuatannya. Meski belum sepenuhnya pulih, ia sudah cukup kuat untuk berdiri kembali. Wengi mengusap leher naga itu dengan penuh kasih. "Aku kira aku akan kehilanganmu." Awan mengeluarkan suara lembut, seakan mencoba meyakinkan Wengi bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana. Mereka bertiga berdiri di bawah cahaya pohon ajaib itu, merasakan kehangatan yang jarang mereka rasakan sejak pelarian mereka dimulai. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka merasa aman. Namun, jauh di kejauhan, mereka tidak tahu bahwa bahaya masih mengintai. Wengi, Suri, dan Awan kini memiliki tempat baru untuk beristirahat. Tapi mereka tahu, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Para pemburu pasti masih mencari mereka. Dunia masih penuh bahaya. Dan yang lebih penting, Wengi tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar menanti mereka di depan.
Ia menatap awan, lalu ke arah langit malam yang penuh bintang. "Kita tidak bisa terus bersembunyi," katanya pelan. "Suatu hari nanti, kita harus menghadapi mereka." Suri menoleh dengan wajah serius. "Kau ingin melawan mereka?" Wengi mengepalkan tangannya. "Aku ingin melindungi awan, dan aku ingin mencari tahu kenapa mereka begitu menginginkannya." Ia merasa ada rahasia besar di balik semua ini. Siapa sebenarnya para pemburu itu? Mengapa mereka begitu mengincar awan? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya awan? Malam itu, di bawah cahaya lembut pohon ajaib, mereka membuat janji. Mereka tidak akan lari selamanya. Mereka akan mencari kebenaran, dan mereka akan melawan